Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bustanul Arifin. Di sini saya mewakili dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang tugas pengembangan metode pemikiran Islam. A. Pendekatan bayani. Pendekatan bayani ini adalah cara memahami agama dengan berbasis teks atau Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Fokus utamanya itu adalah untuk hafal, lafal, makna, dan aturan bahasa. Akal hanya digunakan untuk menjelaskan, bukan untuk menentukan sebuah hukum. Pendekatan bayani ini sudah lama dipergunakan oleh para fuqaha, yakni para alim fikih, mutakallimun, dan usuliyin. Tujuan pendekatan bayani ini adalah diantaranya itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memahami atau menganalisis teks guna untuk menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam suatu lafaz atau makna yang dikehendaki. Dengan kata lain, pendekatan ini itu adalah dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz dan ibarah yang zahir pula. Tujuannya nomor 2 itu adalah istinbat hukum dari an-nusun nadiyah dan Al-Quran khususnya. Makna yang dikandung dalam hadis ini dikehendaki dan diekspresikan melalui sebuah teks. Untuk mengetahui hubungan antara makna dan lafaz dapat dilihat dari segi yang pertama itu adalah makna wad'i. Makna wad'i ini adalah untuk apa makna tes itu dirumuskan. Untuk apa makna tes itu dirumuskan meliputi sebuah makna khas, am, dan mustarok. Yang nomor 2 itu adalah makna istimali. Makna apa yang digunakan oleh teks meliputi makna hakikoh adalah seperti halnya syarihah dan mu'niyah, dan makna majas, syariyah, syari, dan kinayah. Nomor 3, darajat al-wuduh, sifat dan kualitas lafaz meliputi seperti halnya muhkam, mufassar, nas, zahir, khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabbih. Dan yang nomor 4 itu adalah turuqud dalalah, di mana penunjukan lafaz ini terhadap makna itu meliputi adalah dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarah, dalalah an-nas, dan dalalah al-iqtida dalam kurung menurut Hanafiyah, atau dalalah al-manzum dan dalalah al-mafhum, al-muwafaqah maupun madhum al-mukhalafah menurut Syafi'iyah. Ada 4 alat yang digunakan oleh pendekatan bayani ini. Yang pertama itu adalah ilmu bahasa Arab, dan yang nomor 2 itu adalah asbabun nuzulnya, yang nomor 3 usul fikih, dan yang terakhir itu adalah qiyas, yakni analogi secara hukum. B. Pendekatan irfani. Pendekatan irfani ini adalah cara memahami agama dengan menggunakan pengalaman batin, intuisi, rasa spiritual atau dauk, dan kasyaf seperti yang dilakukan oleh para sufi. Metode ini yang dipergunakan itu meliputi hajj kasyfi dan manhaj istikhafi. Manhaj kasyfi ini disebut juga manhaj ma'rifah irfani yang tidak menggunakan indera atau akal, tetapi juga menggunakan kasyaf dengan riyadhah dan mujahadah. Manhaj istikhafi ini disebut juga al-mumathilah atau analogi, di mana metode ini untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui sebuah analogi. Kata kunci yang terdapat dalam pendekatan irfani ini itu meliputi tanzil takwil, hakiki majasi,
mutamatila az-zahibatin. Hubungan zahir batin ini terbagi menjadi 3 segi. Yang pertama itu adalah siasi mubashor. Apa siasi mubashor ini? Yaitu adalah memalingkan makna-makna ibarat pada sebagian ayat dan juga lafaz kepada pribadi tertentu. Yang nomor 2 itu adalah ideologi mazhab, yaitu memalingkan makna-makna yang disandarkan pada mazhab atau ideologi tertentu. Dan yang nomor 3, metafisika. Metafisika ini adalah memalingkan makna-makna kepada gambaran sebuah fisik yang berkaitan dengan al-ilah, al-mut'aliyah, dan aqikulli dan nafsi al-kullisyah. Contohnya pendekatan irfani ini seperti hanya pengalamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pengalaman batinnya, di mana ketika beliau menerima sebuah wahyu Al-Quran, itu merupakan contoh konkret dari sebuah pengetahuan irfani, di mana namun dengan keyakinan yang kita pegangi selama ini, pengetahuan irfani ini akan dikembangkan dalam kerangka ittiba'ur rasul. Dalam contoh yang lain itu seperti halnya musik dan tradisi, itu merupakan sebuah pendekatan irfani, yang mana melihat bahwa seni itu seperti halnya sebuah hadroh, sholawatan, wayang, dan gamelan itu memiliki nilai-nilai seperti halnya sebuah zikir, nasihat, kebersamaan, edukasi moral, dan juga seperti halnya renungan-renungan spiritual. Karena itu, seni ini dapat dianggap sebagai wasilah atau perantara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan burhani. Al-burhan secara etimologis berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Dan dalam terminologi logika adalah analogi yang tersusun dari premis-premis untuk mencapai hasil yang meyakinkan, didapatkan dari indera, percobaan, dan hukum logika. Pendekatan burhani adalah pendekatan rasional, argumentatif yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan menjadikan realitas alam, sejarah, sosial, budaya, dan teks sebagai sumber kajian yang saling terkait, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan 2 ilmu utama, yakni ilmu al-lisan untuk menjaga makna lafal dan ilmu al-mantik sebagai alat untuk mencapai kebenaran akal. Dalam tradisi keilmuannya, burhani mencakup falsafat al-ula, yakni metafisika yang mengkaji wujud, substansi, dan aksiden, serta falsafat as-saniyah, ilmu alam, yakni mengkaji hukum alam dan manusia, di mana pembahasan hukum manusia ini berkembang menjadi ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, untuk memahami realitas sosial keagamaan, pendekatan burhani mengintegrasikan secara dialektik dan saling berhubungan metode sosiologi, antropologi, kebudayaan, dan sejarah. Kesimpulannya adalah pendekatan bayani sumbernya didasarkan dari teks, yaitu Al-Quran dan hadis. Tujuan pendekatan bayani adalah yang pertama, memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam lafal. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz dan ibarah yang zahir pula. Yang kedua, istinbat, hukum-hukum dari al-nusus, andiniyah, dan Al-Quran khususnya. Pendekatan irfani bersumber dari pengalaman, yaitu pengalaman-pengalaman spiritual. Pendekatan irfani adalah
pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dauk, dan basiroh dan intuisi. Metode yang dipergunakan meliputi manhaj kasfi dan manhaj iktishafi. Pendekatan berani bersumber pada rasio analisis dan akal. Pendekatan sosiologis digunakan dalam pemikiran Islam untuk memahami realitas sosial keagamaan dari sudut pandang interaksi antara anggota masyarakat. Dengan metode ini, konteks sosial satu perilaku keberagamaan dapat didekati secara lebih tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.